Pernah dengar tentang kekayaan mendadak yang bikin bulu kuduk merinding? Kekayaan yang datangnya nggak wajar, seolah ada kekuatan gelap di baliknya. Nah, kali ini kita bakal menyelami kisah mengerikan tentang hantu pesugihan yang konon katanya harga kekayaannya adalah nyawa. Hai guys, balik lagi sama gue. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak merinding gitu deh. Kita bakal ngulik cerita tentang pesugihan hantu yang katanya sih bisa bikin kaya mendadak, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Konon, banyak orang yang tergiur dengan iming-iming kekayaan instan, rela menumbalkan nyawa, bahkan nyawa orang-orang terdekat mereka demi bisa hidup bergelimang harta. Tapi, bener gak sih, kekayaan hasil pesugihan itu bisa membawa kebahagiaan atau malah kutukan abadi? Kita bakal kupas tuntas semuanya di video ini. Jadi, siapin diri kalian, karena kita bakal masuk ke dunia yang penuh misteri dan kengerian. Sekarang gini deh, bayangin ada sebuah keluarga yang hidupnya pas-pasan aja. Tiba-tiba, dalam semalam, mereka kaya raya. Rumahnya mewah, mobilnya baru, semua keinginannya terpenuhi. Tapi keanehan mulai muncul. Anggota keluarga mulai sakit-sakitan, sering mendengar suara-suara aneh, bahkan melihat penampakan sosok-sosok menyeramkan. Ternyata kekayaan mereka itu hasil dari perjanjian dengan makhluk halus alias pesugihan. Dan perjanjian itu punya harga yang sangat mahal, nyawa. Konon, hantu pesugihan itu nggak akan pernah puas dengan satu nyawa. Mereka akan terus menuntut tumbal sampai keluarga itu hancur lebur. Ngeri banget kan? Nah, cerita tentang hantu pesugihan ini emang udah jadi legenda yang turun-temurun di Indonesia. Banyak banget versi ceritanya, tapi intinya sama. Kekayaan instan yang diperoleh dengan cara yang nggak benar pasti akan membawa petaka. Ada yang bilang hantu pesugihan itu suka menampakkan diri sebagai sosok wanita cantik yang menggoda. Ada juga yang bilang mereka berwujud binatang aneh yang menyeramkan. Terus, gimana sih cara kerja pesugihan itu? Konon, orang yang ingin melakukan pesugihan harus melakukan ritual tertentu di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti kuburan, gunung, atau sungai. Mereka harus memberikan persembahan kepada makhluk halus yang menjadi perantara pesugihan. Setelah perjanjian disepakati, orang tersebut akan mendapatkan kekayaan yang diinginkan. Tapi, sebagai imbalannya, mereka harus memberikan tumbal secara berkala. Kalau enggak, hantu pesugihan itu akan marah dan menuntut nyawa. Makanya banyak kasus pesugihan yang berujung tragis. Keluarga yang awalnya kaya raya malah menjadi miskin dan sengsara karena terus dihantui oleh makhluk halus. Bahkan gak jarang ada anggota keluarga yang meninggal secara misterius. So, intinya sih, jangan pernah tergiur dengan kekayaan instan yang diperoleh dengan cara yang gak benar. Lebih baik bekerja keras dan berusaha dengan jujur daripada harus berurusan dengan makhluk halus yang bisa menghancurkan hidup kita. Jadi guys, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hantu pesugihan ini adalah jangan pernah tergoda dengan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Lebih baik bekerja keras dan berusaha dengan cara yang halal daripada harus mempertaruhkan nyawa dan kebahagiaan keluarga kita. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar pasti akan membawa berkah dan kebahagiaan yang abadi. Ingat, nggak ada yang instan di dunia ini. Semua butuh proses dan perjuangan. Dan yang paling penting, jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Karena hanya dengan pertolongannya, kita bisa terhindar dari segala macam godaan dan bahaya. Gimana guys? Udah cukup merinding belum dengar cerita tentang hantu pesugihan ini? Kalau kalian punya pengalaman atau cerita horor lainnya, jangan ragu buat share di kolom komentar. Iya, siapa tahu cerita kalian bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan yang paling penting, jangan lupa jaga diri baik-baik dan selalu berdoa sebelum tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!